Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Oke, sebelum kita memulai materi pada pertemuan yang kedua, yaitu bab 2 tentang toleransi. Nah, pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang perilaku terpuji apa aja? Ada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Masih ingat? Oke, sekilas Ibu ulang, ayo kita review. Optimis adalah sikap yang pantang menyerah atau tidak putus asa. Ikhtiar selalu berusaha, dan tawakal menyerahkan semua usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi pada pembelajaran pertemuan kedua ini yaitu tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelum kita memulai materi selanjutnya atau materi ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan pada kita dan Allah selalu memudahkan anak-anak yang belajar di rumah. Ala hazihin niyah, Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa ya, bukunya juga dibaca-baca materi tentang bab 2 ini. Tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari bab ini, anak-anak dapat menghayati perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan di masyarakat. Kedua, memahami kisah surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang toleransi. Yang ketiga, membaca kisah surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Nah, nanti kita baca sama-sama. Jangan hanya mendengarkan, tapi ikut membaca. Yang keempat, dihafal atau menghafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima, menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, yang belum wudu bisa berwudu dulu ya sebelum lanjut, karena kita membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Allah menciptakan berpasang-pasangannya, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami telah menjadikan kalian itu berbangsa-bangsa. Banyak ya bangsa di dunia ini,
bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Malaysia, Singapura, berbagai negara dan bersuku-suku. Nah, di Indonesia pun bermacam suku yang ada. Contoh kecilnya di lingkup sekolah adanya suku Betawi, orang-orang Betawi dari daerah Jakarta. Ada juga suku Sunda dari Jawa Barat. Ada juga suku Jawa dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu baru 3 aja contoh di Indonesia. Sebenarnya banyak, ada dari Sumatera, Banten, Sulawesi dan lain sebagainya. Lita'arofu, agar supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, akram itu mulia di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha teliti ya. Oke, sekarang kita mempelajari kandungan surat Al-Hujuratnya yang tadi telah kita baca, nanti dihafalkan. Biasanya selalu keluar ketika ujian ya. Nggak usah di store, cukup dihafalkan pribadi. Yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Yang ketiga, setiap manusia mempunyai derajat yang sama di mata Allah. Mau itu kaya, mau itu miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah, itu sama saja di mata Allah, kecuali dilihat dari tingkat ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi disebut juga tasamuh. Tasamuh yang berarti toleransi, yaitu suatu sikap terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Menurut pengertian umum, toleransi adalah suatu sikap menerima dan damai terhadap apa yang terjadi, atau sikap saling menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Ingat, toleransi boleh dalam segala hal, perekonomian, perdagangan, gotong royong, dan lain sebagainya, kecuali ada yang tidak boleh dalam bertoleransi. Ada 2. Ingat, ada 2, yaitu tentang hal akidah dan ibadah. Apa contohnya akidah? Akidah adalah, misal, kita mengucapkan selamat hari Natal kepada orang non-muslim, itu tidak boleh. Yang ibadah, contoh ibadahnya yaitu kita mempunyai teman orang non-muslim, lalu kita ikut serta beribadah ke gereja. Nah, itu tidak boleh. Berarti ketika kita melakukan 2 hal itu, kita sama saja meyakini adanya agama mereka atau adanya Tuhan mereka. Misalnya, Bu, kok ada sebagian ulama yang mengucapkan selamat hari Natal? Nah, perbedaan antara boleh tidaknya mengucapkan selamat hari Natal adalah posisinya. Menurut fatwa MUI, di Indonesia itu buat orang muslim sangat diharamkan. Tapi menurut negeri Timur Tengah atau Mesir itu boleh dengan ketentuan. Misal, contohnya sekarang aja presiden kita atau wakil presiden kita, beliau mengucapkan selamat hari Natal, itu tidak masalah. Karena apa? Karena posisi beliau adalah orang penting di Indonesia ini. Kalau tidak punya posisi, mungkin kalau kayak kita orang biasa, nggak usah lah kita mengucapkan selamat hari Natal kepada orang non muslim.
Ada yang bilang, iya Bu, itu kan sekedar ucapan gitu, kok kenapa nggak dibolehin? Logika saja, orang bisa mengucapkan, misal qabil tu nikah wa tazwijaha bimahrin mazkur, itu hanya ucapan tapi bisa menjadi orang sah menjadi suami istri. Contoh lagi, syahadat, orang non muslim mengucapkan syahadat, dia bisa masuk Islam. Jadi jangan macam-macam dengan ucapan ya anak-anak. Oke, hadis tentang toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu man aminahun nasu wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaral su'a walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, mukmin ialah orang di mana seluruh manusia merasa aman bersamanya. Muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi hal yang buruk demi zat yang menguasai jiwaku. Tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Kandungan hadis, Allah tidak menyayangi hambanya yang tidak punya rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Dan Islam sangat mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan universal. Yang terakhir, sikap toleransi yang dibingkai dalam persaudaraan universal akan melahirkan keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Oke, perhatikan gambar ini. Ini gambar berbagai macam suku ya. Berbagai macam agama. Ada Muslim, Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen. Ya, Ibu punya contoh dari perjalanan 2 tahun yang lalu ketika study tour outing kelas 8 unggulan ke Bali. Nah, itu toleransi di situ ya. Jadi ada mereka ya beribadah, kita tidak mengganggu gitu. Ada ritual ibadah ya kita tidak mengganggu. Nah, budaya-budaya mereka yang sudah ada pada zaman dahulu yaitu masih diterapkan sampai saat ini. Itu contoh masih di daerah Indonesia atau di negara Indonesia. Contohnya waktu di Bali kemarin, ya kita nggak mengganggu, mereka juga toleransi sesama muslim. Bahkan waktu di hotelnya kita ragu karena apa ya, di sana itu banyak daging babi yang memang dijual secara transparan. Artinya memang sudah di pinggir jalan, di restoran-restoran, sampai kita mau makan ragu ini daging apa gitu. Akhirnya mereka tahu, orang sana bilang insya Allah itu halal gitu, nggak usah takut. Jadi itulah toleransi yang benar-benar bisa dibuat pelajaran buat kita kalau ke suatu daerah. Jadi kita tidak mengganggu mereka yang sedang beribadah. Begitu juga di Jakarta. Di Jakarta Masjid Istiqlal berhadapan dengan katedral atau gereja ya. Nah, itu salah satu contoh dari toleransi antar umat beragama. Oke, hikmah toleransi. Yang pertama, kita akan mendapatkan apa sih kalau kita hidup itu bertoleransi? Menumbuhkan sikap saling menghormati. Jadi mereka punya aturan, ya kita hormati. Sampai juga ibu ingat waktu di Bali itu ada kemenyan-kemenyan di pinggir jalan ya. Nah, itu kita harus benar-benar tidak boleh menginjak atau menendang atau membuat mainan gitu ya dengan kemenyan itu ya. Kita harus menghormati ya, itu memang budaya mereka, kita harus hormati. Menciptakan ketentraman dalam bermasyarakat. Jadi dimanapun kita berada, ya kita harus bisa menumbuhkan sikap toleransi agar kitanya juga tenang, terhindar dari sikap sombong, menumbuhkan persatuan dan melahirkan keharmonisan.
Oke. Mungkin kalau toleransi dalam pelajaran ya, ketika kalian berdiskusi di kelas, yaitu kita harus saling menghargai antar sesama. Misalnya tidak ada pendapat yang setuju, ya kita harus menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Ini Bu sekilas menjelaskan poin-poin terpentingnya saja. Kalian bisa lihat di buku paket, baca satu bab. Jika ada yang tidak mengerti boleh tulis pertanyaan ya, boleh tulis pertanyaan atau kirim ke nomor WA Ibu. Tugasnya ini, yang pertama jelaskan pengertian toleransi dan berikan contohnya. Tadi udah Ibu jelaskan pengertian, contohnya juga udah. Sebutkan 3 hikmah bersikap toleransi, ada juga. Jelaskan isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Tulislah apa saja sih jika kita tidak mau bersikap toleransi, akibatnya apa saja. Yang terakhir ada dalil hadis tentang toleransi. Tugas dijawab di buku tulis, tidak usah dikumpulkan. Nanti saja ya ketika sudah masuk ke sekolah dikumpulkannya. Oke, sampai di sini. Syukran. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.